Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Upscape sekalian, saya Yaumil Fajri, tutor Upscape Indonesia. Bagaimana kabarnya sahabat Upscape sekalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Yaumil akan membahas beberapa diagnosis yang kita himpun di pertemuan ke-25. Di antaranya ada diagnosis diare, diagnosis kekurangan volume cairan, diagnosis risiko shock, risiko perdarahan, dan juga diagnosis ketidakstabilan kadar glukosa darah. Nah, untuk tidak memperpanjang lagi, langsung saja kita masuk pada video pembelajarannya. Oke sahabat Upscape sekalian, sekarang kita masuk pada diagnosis ketiga dan yang keempat. Ini merupakan diagnosis potensial yang kita bahas di pertemuan ke-25, yaitu diagnosis risiko perdarahan dan juga risiko shock. Ya, jadi secara definitifnya, sahabat Upscape sekalian, diagnosis risiko perdarahan itu merupakan suatu kondisi yang berisiko menimbulkan terjadinya perdarahan atau terjadinya kehilangan darah, baik itu secara internal maupun eksternal tubuh. Ya, dan untuk faktor-faktor risiko diangkatkannya diagnosis risiko perdarahan, sahabat Upscape bisa lihat di kolom di bawah ini ya, mulai dari faktor aneurisma, terus ada juga terkait dengan gangguan fungsi pencernaan, gangguan fungsi hati dan lain sebagainya. Sahabat Upscape harus baca dan bisa pahami masing-masing faktor risiko yang bisa menimbulkan terjadinya perdarahan. Ya, sekali lagi diagnosis ini kita angkatkan sebelum terjadinya tanda perdarahan yang aktual, ya, baru berpotensi terjadinya resiko. Nah, ketika sudah terjadi perdarahan aktual, nanti lain lagi sahabat Upscape diagnosisnya, bisa meluas ya kondisinya tergantung dari hasil pengkajian si pasien. Ya, itu diagnosis risiko perdarahan. Lanjut kita ke diagnosis berikutnya, yaitu diagnosis risiko shock. Diagnosis risiko shock ini secara definitifnya diartikan dengan suatu kondisi yang beresiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh yang bisa mengaktifkan disfungsi dan bisa menyebabkan kehilangan nyawa atau mengancam jiwa manusia. Ya, jadi diagnosis risiko shock ini sahabat Upscape sekalian juga bisa kita artikan dengan suatu kondisi di mana hipovolemia yang tidak bisa ditangani dengan baik ya, lanjutan dari kondisi hipovolemia yang bisa mengancam nyawa, dan ini kita sebut dengan risiko shock. Beberapa faktor-faktor risiko juga sahabat Upscape bisa tengok di kolom di bawah ini, di mana selain dari kondisi hipovolemia, hal-hal lain yang bisa menyebabkan risiko shock seperti kondisi sepsis, terus kondisi hipotensi, kondisi hipoksemia, dan kondisi hipoksia. Ya, jadi ketika terjadinya kehilangan darah atau ketika terjadinya kondisi kekurangan oksigen di dalam darah, ini bisa menimbulkan terjadinya risiko shock. Ya, jadi poin dari Yaumil untuk risiko shock ini sahabat Upscape harus pahami faktor-faktor risiko yang bisa menimbulkan terjadinya shock ya. Demikian sahabat Upscape untuk diagnosis ketiga dan diagnosis keempat di pertemuan yang ke-25 ini. Baik sahabat Upscape sekalian, sekarang kita masuk pada soal yang ketiga. Seorang perempuan 34 tahun di ruang bersalin dalam persalinan kala 3. Terus kemudian hasil pengkajian tekanan darahnya 130/70, frekuensi nadinya 80 kali per menit, tinggi fundus iterinya setinggi umbelikus, kontraksi hisnya baik, tampak adanya robekan perineum, dan ruptur derajat 2 serta perdarahan. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. risiko infeksi, B. gangguan integritas jaringan, C. risiko perdarahan, D. risiko shock, atau E. kekurangan volume cairan. Nah sahabat Upscape sekalian, mari kita lihat data yang ada pada kasus ya. Di sini kita bisa perhatikan sahabat Upscape semua bahwa pasien sekarang berada pada proses skala 3 persalinan ya, yang mana pada proses skala 3 ini ya, kalau kita lihat secara teoritisnya ini mengarah pada adanya permasalahan atau potensi perdarahan, adanya potensi perdarahan.
Nah, terus kemudian diikuti lagi dengan data yang ada pada kasus sahabat Upscape, tampak adanya robekan perineum, ruptur derajat 2, dan adanya perdarahan. Yang mana dari data-data ini mengarah pada diagnosis yang kita sebut dengan resiko perdarahan sahabat Upscape. Nah, terkait dengan resiko perdarahan ini adalah faktor-faktor yang memicu terjadinya perdarahan atau memperburuk kondisi pasien akibat perdarahan. Nah, terkait dengan faktor-faktor resiko perdarahan ini, sahabat Upscape bisa lihat pada kolom di bawah ini. Oke, nanti silahkan dipelajari dan dicatat ya poin-poin pentingnya. Nah, jadi bisa Emil tegaskan sahabat Upscape sekalian, untuk soal yang ketiga ini jawaban yang tepat adalah opsi C, resiko perdarahan. Oke sahabat Upscape sekalian, kita masuk pada soal yang keempat. Seorang perempuan 40 tahun postpartum dirawat pada hari yang kedua. Pasien mengeluh lemas, terus kemudian darah sering keluar dan banyak. Hasil pengajian ditemukan uterusnya lembek, perdarahannya lebih kurang 2 liter, berwarna merah segar, konjungtiva anemis, akral teraba dingin. Tekanan darahnya 90/50 mm air raksa, frekuensi nadinya 120 kali per menit, denyut nadi teraba lemah, HB-nya 6 gram per desiliter, serta hematokritnya 24%. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? Apakah A. hipotermia, B. risiko perdarahan, C. perfusi, jaringan perifer tidak efektif, D. keletihan, atau E. risiko shock. Ya, jadi di sini sahabat Upscape kita melihat ya bahwa kondisi pasien tuh mengeluh lemas dan ini yang pentingnya ya, tampak adanya perdarahan di mana darah sering keluar dan tampak banyak ya. Terus di sini juga didetailkan lagi perdarahannya lebih kurang 2 liter, berwarna merah segar. Terus akibat ini juga tampak konjungtiva anemis, akralnya teraba dingin. Nah, ini data paling penting sahabat Upscape. Tekanan darahnya menurun hingga 90/50 mm air raksa. Yang mana ini udah mengarah pada potensi adanya shock hipovolemik ya. Dan ditandai dengan frekuensi nadi yang 120 kali per menit dan denyut nadi teraba lemah ya. Ini penguat juga sahabat Upscape sekalian ya. Frekuensi nadi meningkat dan denyutnya teraba lemah. HB-nya juga rendah sahabat Upscape yang mengindikasikan adanya anemia serta hematokritnya 24%. Dari data-data yang dikumpulkan ini sahabat Upscape sekalian, ini lebih mengarah pada faktor-faktor yang bisa memicu terjadinya shock hipovolemik yang jikalau tidak ditangani dengan baik ini bisa mengancam nyawanya pasien ya. Jadi terkait dengan data-data ini mengarah pada faktor risiko shock yang kita sebut dengan diagnosis risiko shock ya. Nah, sekarang mari kita bahas opsi jawaban lainnya. Nah, pertama ada hipotermi, jelas ini tidak tepat ya sahabat Upscape sekalian. Mungkin ini dari data akral teraba dingin, itu jelas bukan tanda untuk ditegakkannya diagnosis hipotermia. Berikutnya risiko perdarahan kurang tepat ya, ini udah mengarah pada risiko shock sahabat Upscape di mana adanya abnormalitas TTV di sini yang kita temukan bahkan tekanan darahnya menurun hingga 90/50 serta denyut nadi udah mulai teraba lemah dan frekuensi nadinya itu meningkat ya. Terus kemudian perfusi perifer tidak efektif juga tidak tepat, serta keletihan juga tidak tepat ya sahabat Upscape sekalian ya. Kondisi pasien mengeluh lemas ini bisa jadi diakibatkan oleh adanya pengaruh perdarahan aktif yang dialami oleh pasien dan tanda-tanda yang udah berpotensi untuk terjadinya shock ya. Jadi sekali lagi Emil tegaskan, untuk soal yang keempat ini jawaban yang tepat adalah opsi E, resiko shock. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sahabat Upscape yang telah menonton video pembelajaran ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tonton terus video pembelajaran di YouTube channel Upscape Indonesia. Terima kasih.